Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita masuk pada materi penyelesaian SPLTV dengan metode substitusi. Sebelumnya, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Adapun tujuannya untuk pembelajaran kali ini, yang pertama, agar siswa dapat menemukan konsep SPLTV dengan menggunakan metode substitusi. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual SPLTV dengan metode substitusi. Baik, pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan mengenai konsep sistem persamaan linear 3 variabel, di mana SPLTV adalah sistem persamaan linear yang terdiri atas 3 variabel yang berderajat 1, di mana bentuk umumnya seperti yang sudah diketahui, nilai A1 dengan sampai dengan C3 harus merupakan elemen dari bilangan real. Berikutnya untuk metode penyelesaian dari SPLTV ada beberapa diantaranya yaitu substitusi, eliminasi, gabungan, dan determinan. Baik, untuk berikutnya pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu metode substitusi. Bagaimana cara menyelesaikan sebuah persoalan di mana tergambar pada gambar di samping ya. Jadi di sini diketahui Habibie, Devi, dan Maita berbelanja di sebuah Gramedia. Habibie membeli 2 buah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah pulpen. Habibie harus membayar Rp4.700. Devi membeli sebuah buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah pulpen. Devi harus membayar Rp4.300. Sedangkan Maita membeli 3 buah buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah pulpen. Maita harus membayar Rp7.100. Berapa harga untuk sebuah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah pulpen? Baik, untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama, kita harus mendapatkan informasi dari masalah yang diketahui. Yang pertama, Habibie membeli 2 buah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah pulpen, di mana harga totalnya Rp4.700. Devi membeli sebuah buku tulis, 2 pensil, dan sebuah pulpen. Harganya Rp4.300. Dan yang terakhir, Maita membeli 3 buah buku tulis, 2 pensil, dan sebuah pulpen. Harganya Rp7.100. Yang ditanyakan adalah berapa harga untuk sebuah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah pulpen. Nah, langkah penyelesaian yang kedua, mari kita bentuk model permasalahannya. Di mana yang pertama harus dilakukan adalah memisalkan suatu nilai yang belum diketahui dengan variabel tertentu. Kemudian menggunakan informasi yang telah diperoleh untuk membuat model matematikanya. Nah, kita misalkan nih, harga untuk setiap buku, pensil, dan pulpen dengan variabel-variabel tersebut. Untuk buku divariabelkan dengan X, pensil dengan Y, dan pulpen dengan Z. Berikutnya, kita akan membentuk model permasalahannya, di mana model permasalahan dari model matematika yang terbentuk untuk permasalahan tersebut, yaitu persamaan yang pertama, kita punya 2X ditambah Y tambah Z sama dengan 4.700. Persamaan yang kedua, X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 4.300. Yang terakhir, 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 7.100. Nah, di sini kita memiliki 3 persamaan ya. Maka, berdasarkan metode substitusi untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, yang pertama, kita tentukan dulu persamaan yang paling sederhana dari ketiga persamaan yang ada. Maka kita lihat tadi persamaan pertama itu dia lebih sederhana. Nah, dari persamaan pertama, nyatakan variabel X sebagai fungsi Y dan Z. Jadi di sini kita punya 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4.700. Maka nilai Z-nya adalah pindah ruaskan untuk 2X ditambah Y-nya. Jadi kita memiliki negatif 2X dikurang Y ditambah 4.700. Nah, ini kita substitusikan ke dalam persamaan yang kedua. Di mana persamaan kedua kita punya X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 4.300. Kita ganti Z-nya dengan yang diketahui pada persamaan sebelumnya ya. Nah, di sini kita sederhanakan.
di mana X dikurang 2X menjadi negatif X, 2Y dikurang Y menjadi Y, dan ditambah 4.700 yang dipindah ruaskan ke sebelah kanan. Maka kita memiliki persamaan baru, yaitu negatif X ditambah Y sama dengan negatif 400. Baik, untuk berikutnya kita masukkan, setelah tadi dimasukkan ke dalam persamaan yang kedua, kita masukkan sekarang ke persamaan yang ketiga. Di mana kita punya persamaan yang ketiga adalah 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 7.100. Nah, kita ganti Z-nya dengan persamaan yang pertama tadi, maka kita memperoleh nanti persamaan baru, yaitu X ditambah Y sama dengan 2.400. Ini kita anggap persamaan 5 ya. Jadi dari substitusi persamaan yang pertama tadi ke persamaan kedua dan ketiga, kita memiliki persamaan baru, yaitu persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, dari persamaan 4 dan persamaan 5, kita misalkan kembali nih persamaan 4. Dari negatif X ditambah Y sama dengan negatif 400, kita akan membuat Y sama dengan X dikurang 400. Di mana Y ini kita akan substitusikan kepada persamaan yang kelima tadi, yaitu X ditambah Y sama dengan 2.400. Nah, kita ganti Y-nya dengan X dikurang 400 ya. Maka nanti kita memperoleh 2X sama dengan 2.800. Dan X-nya pasti sama dengan 1.400. Nah, kita sudah memiliki nilai X nih. Kita kembalikan ke persamaan yang awal tadi, persamaan keempat ya. Kita ganti X-nya dengan 1.400, maka kita punya Y-nya sama dengan 1.000. Nah, dari sini kita punya nilai X dan Y substitusikan ke dalam persamaan awal yang paling sederhana, yaitu 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4.700. X-nya kita ganti dengan 1.400, Y-nya kita ganti dengan 1.000, maka kita memperoleh nilai Z-nya adalah 4.700 dikurangi 3.800, yaitu Z-nya sama dengan 900. Maka kesimpulannya, jadi diperoleh hasil dari nilai X, Y, dan Z adalah 1.400, 1.000, dan 900. Semoga dapat dipahami ya untuk metode penyelesaian substitusi ini. Baik, nah ini untuk latihan soalnya. Silakan selesaikan soal di bawah ini dengan menggunakan metode substitusi. Bu Ida membeli 5 kilogram telur, 2 kilogram daging, dan 1 kilogram udang dengan harga Rp305.000. Ibu Nita membeli 3 kilogram telur dan 1 kilogram daging dengan harga Rp131.000 dan Ibu Sinta membeli 3 kilogram daging dan 2 kilogram udang dengan harga Rp360.000. Jika Ibu Dina membeli 3 telur, 1 kilo daging, dan 2 kilo udang, berapa harga yang harus ia bayar? Nah, silakan kalian coba ya untuk mengerjakannya. Nanti silakan input hasil jawabannya pada aplikasi WhatsApp Autorespon yang tersedia. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.